Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya SB Mustafa Kamil Sabani dengan NIM 2105011110135 dari kelas Statistika 2 kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial analisis dari analisis konvergen, analisis validitas konvergen, kemudian uji validitas diskriminan, kemudian uji APA, kemudian uji reliabilitas dengan Cronbridge Alpha dan Composite Reliability, dan kemudian linear model menggunakan Smart PLS 3. Oke, untuk langkah pertamanya pastikan eh, kalian sudah memiliki data UAS atau data yang akan kalian olah. Nah, di sini saya sudah punya data atau variabel-variabel yang akan saya olah melalui Smart PLS 3, di mana data ini diperoleh melalui eh, penyebaran GPOM kepada beberapa UMKM yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita udah siap dengan datanya udah siap, kemudian kita save data tersebut dengan format CSV agar data tersebut eh, bisa di-upload di Smart PLS 3. Nah, untuk selanjutnya setelah kita save data tersebut dengan format CSV, nah kemudian kita bisa langsung buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini saya udah buka aplikasi Smart PLS-nya. Eh, Langkah selanjutnya yaitu kita bisa langsung menambahkan new project atau menambahkan tugas baru. Nah, di sini projectnya itu karena ini merupakan salah satu tugas UAS statistik. Nah, jadi saya akan menamakan ini dengan project saya ini menggunakan UAS statistik. Nah, ini terserah kalian sih, bebas. Setelah itu kita bisa langsung double klik to import data. Nah, kemudian kita upload data yang sudah kita simpan melalui CSV tersebut ke Smart PLS 3. Klik OK. Nah, setelah kita upload data tersebut ke Smart PLS 3, data yang akan kita olah, langkah selanjutnya kita akan langsung untuk menguji validitas konvergen. Jadi yang pertama akan menguji validitas konvergen. Nah, kita bisa masukkan variabel-variabel yang ada pada label indikator ini eh, ke sini, dari layar ini ke sini agar kita menyusunnya itu lebih gampang dalam bertanya. Jadi sesuaikan masukannya itu sesuai dengan variabelnya, misalnya ini SM1 sampai SM17 kita masukkan semua. Setelah itu kita masukkan juga PBO1. Kemudian masukkan juga EO1 sampai EO6-nya. Kalian nanti bisa dirapikan sendiri ya, enaknya seperti apa agar data yang kalian itu bisa diolah, biar enak diolah. Kemudian kita masukkan variabel M-nya. Nah, setelah itu kita bisa langsung nge-rename setiap variabelnya supaya lebih enak ketika diolah. Jadi di sini ada SM, yaitu di mana SM ini merupakan sosial media, kita ganti. Kemudian ada MO atau
marketing capability. Ini ya yang punya marketing capability. Kemudian ini ada PBO. PBO itu Performance Benefit Obtained. Kita rename. Klik OK. Dan selanjutnya ada EO atau Entrepreneur Orientation. Kita rename juga. Nah, mungkin ini secara lebih jelasnya eh, dari masing-masing variabel itu. Jadi sosial media ini merupakan X1, kemudian marketing capabilities ini merupakan X2. Jadi kita bisa pindahkan ya. Jadi di marketing capabilities ini di sini supaya lebih enak nanti ketika ngolahnya. Karena marketing capabilities sebagai X2. Kemudian ada eh, entrepreneur orientation. Nah, ini sebagai M atau mediasi. Kita sesuaikan juga supaya lebih enak. Nah, setelah itu ada PBO atau Performance Benefit Obtained. Ini sebagai Y-nya. Setelah itu kita sambung-sambungkan dengan menyambungkan agar ada saling keterhubungan satu sama lain dari setiap variabel. Yang pertama, kita klik connect, kemudian klik sosial media, kita sambungkan ke performance benefit obtained, kemudian marketing capabilities ke variablia atau performance benefit obtained, kemudian orientation entrepreneur orientation ke performance benefit obtained juga. Nah, karena ini sifatnya mediasi juga, jadi kita sambungin juga sosial media ke entrepreneur entrepreneur orientation sebagai variabel mediasi, dan juga marketing capabilities ini juga kita sambungkan ke orientation entrepreneur orientation. Jadi ada beberapa hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, apakah sosial media ini mempengaruhi secara langsung performance benefit obtained? Kemudian marketing yang hipotesis keduanya itu marketing capabilities berpengaruh secara langsung terhadap performance benefit obtained. Kemudian apakah entrepreneur orientation berpengaruh langsung kepada performance benefit obtained? Ini sebagai hipotesis yang ketiga. Kemudian hipotesis keempatnya, sosial media berpengaruh melalui mediasi entrepreneur orientation berpengaruh terhadap performance benefit obtained, dan juga yang terakhir ada marketing sebagai X2 melalui mediasi entrepreneur orientation berpengaruh terhadap performance benefit obtained. Jadi sekedar informasi juga bahwasanya judul dari analisis ini yaitu merupakan pengaruh sosial media dan marketing capabilities pada performance benefit obtained yang dimediasi oleh entrepreneur orientation. Nah, terus selanjutnya kita bakalan uji validitas konvergen. Nah, setelah kita sambungan tadi udah disambungkan semua, ini juga udah berbentuk warna biru, kita bisa langsung klik calculate. Setelah itu kita klik PLS algorithm, kemudian kita klik start calculation. Tunggu sebentar. Nah, untuk
Jadi kita menganalisis eh, komper, uji validitas konvergen ini melalui eh, eh, uji validitas konvergen itu dengan melihat nilai outer loading. Jadi kita langsung lihat ke bawah ini kita cari outer loading. Nah, di sini ada outer loading, kita klik. Nah, kita dapat lihat ya bahwa ini nilainya udah hijau semua, berarti artinya tuh dapat diterima semua analisisnya. Jadi udah sesuai dapat diterima uji konvergen ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya akan melakukan uji validitas diskriminan. Nah, untuk mengetahui uji validitas di diskriminan itu kita bisa langsung klik ini discriminative validity. Nah, ini kita udah bisa lihat ya eh, uji validitas diskriminannya itu dari sini. Jadi di mana validitas diskriminannya itu variabel mediasi harus lebih besar dari X dan Y. Kemudian variabel X harus lebih besar dari mediasi dan Y. Dan variabel Y harus lebih besar dari X dan M. Jadi ketentuannya tuh seperti itu untuk kita mengetahui eh, validitas diskriminannya. Itu kita bisa cek ya satu-satu dari sini. Ada entrepreneur, ada marketing, kemudian performance, kemudian sosial media. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan uji APA. Nah, untuk menguji APA ini sistemnya masih sama ya, langkah-langkahnya masih sama dengan klik calculate, kemudian uji statistik, kemudian kita klik ini collinearity, construct reliability and validity. Nah, di sini kita bisa mengetahui API-nya yang ini, average variance extracted. Nah, ini udah hijau semua ya, berarti data yang kita olah tuh valid sesuai. Jadi mengenai performance, marketing, entrepreneur, sosial media, variabel X, variabel Y, dan mediasinya itu semuanya sesuai valid atau sesuai ketika karena udah sesuai datanya. Jadi dan nilai di sini pun hijau. Kalau ada merah berarti Pak itu tuh tidak sesuai atau tidak dapat diterima, tidak valid. Nah, kemudian eh, kita akan melihat uji reliabilitas dan uji reliabilitas menggunakan Cambridge Alpha dan Composite Reliability. Nah, Cambridge Alpha-nya itu kita bisa lihat dari sini nih. Nah, ini Cambridge Alpha-nya. Kemudian untuk eh, ria, Composite Reliability-nya kita bisa lihat dari sini. Ini Composite Reliability. Ini Cambridge Alpha, ini Composite Reliability, ini Average APA. Nah, setelah itu kita bakalan lihat, kita akan menganalisis linear modelnya. Nah, gimana sih cara melihat linear modelnya tuh? Jadi dari linear modelnya itu kita bisa langsung lihat di bawah ini ada R square. Nah, ini buat linear model yang pertama ada R square. Kemudian eh, kita lihat yang collinearity stat. Jadi ada tiga langkah. Yang pertama ada tiga cara buat mengetahui linear modelnya. Yang pertama dengan menggunakan R square. Nah, ini R square-nya udah kita bisa langsung lihat ke bagian quality criteria. Nanti ada R square, tinggal kita klik. Setelah itu yang kedua ada menggunakan collinearity statistik atau PIP. Nah, kita bisa lihat di sini. Di bawah juga di bagian quality criteria. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jadi datanya ini kayak hijau ini valid semua. Kalau ada yang merah berarti data yang tersebut data yang kita oleh itu tidak valid, tidak dapat diterima. Nah, yang ketiga itu kita bisa lihat dengan cara langkah pertama kan udah tadi R square, kemudian yang kedua ada collinearity statistik PIP, yang ini R square collinearity statistik, yang ketiga itu kita bisa lihat di ini calculate, kemudian kita
bootstrapping, star calculation. Saya tunggu dulu terlebih dahulu. Nah, dari sana kemudian kita bisa lihat dari langkah ketiga itu menggunakan paired coefficient. Paired coefficient. Nah, ini udah bisa dilihat eh, nilai dari entrepreneur orientation, marketing capabilities juga, kemudian sosial media. Jadi dari linear model linear model ini kita dapat menganalisis menggunakan tiga cara. Yang pertama ada menggunakan S-square, kemudian menggunakan PIP, kemudian menggunakan bootstrapping. Itu mungkin langkah-langkah mengenai uji uji validitas konvergen, kemudian uji validitas diskriminan, dan kemudian uji APA dan uji reliabilitas convergence alpha dan composite reliability, dan yang terakhir ada linear model melalui tiga cara tadi, ada R square, eh, kemudian ada PIP menggunakan nilai PIP, yang terakhir menggunakan bootstrapping. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.